untuk kita bersama-sama melakukan kebaikan. Wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mungkin kita merasa ketika kita ibadah masih belum kita merasakan nikmatnya ibadah, masih mungkin sedikit sekali yang kita rasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ngeluh, ya Allah, aku ibadah, aku sholat, tapi kok ekonomi aku ini susah. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi yakinlah, ketika kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin menurut kita itu tidak baik, tapi itulah yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sekali lagi, yang mungkin menurut kita tidak baik, tapi itulah yang baik menurut Allah bagi kita. Karena Allah Maha tahu dengan diri kita. Allah Maha tahu sekali lagi. Allah sayang dengan kita sehingga Allah tidak menginginkan kita nanti terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan, terjerumus menjadi temannya syaitan nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan Al-Quran dan juga memberikan sosok suri tauladan manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai contoh. Agar apa? Agar kehidupan kita ini sekali lagi dunia kita bagus, akhirat kita tatkala kita kembali kepada Allah juga bagus. Itu harapan Allah. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya kembali kepada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu sekali lagi, ketika kita masih sering lalai, yuk mari kita perbaiki. Jangan sampai sekali lagi kita menyesali kehidupan kita, menyesali diri kita karena kelalaian-kelalaian kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama. Bagaimana kita harus selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika ibadah kita sudah bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga jangan sampai kita lalai dengan akhlak kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Karena akhlak atau tingkah laku itu mencerminkan diri kita, mencerminkan bagaimana ibadah kita. Ketika ibadah kita bagus, sholat kita bagus, buktinya mana? Selain sholat kita yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, bukti selanjutnya ialah akhlak kita, tingkah laku kita, baik itu dengan sesama keluarga, saudara, tetangga-tetangga, semuanya harus baik, harus baik. Jangan sampai kita ibadahnya bagus tapi akhlak kita dengan tetangga tidak bagus. Silaturahmi kita dengan keluarga kita putuskan hanya gara-gara masalah sepele. Jangan sampai. Karena ketika kita seperti ini, maka na'udzubillah, kita takut apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dunia ini nantinya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Baik itu bahagia